Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya begitu exciting ketika saya melihat sebuah pujian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Sebelum saya masuk firman, saya mau jelaskan sedikit bagian ini penting Bapak Ibu. Kekristenan itu impact-nya, Bapak Ibu ingat baik-baik. Kekristenan itu impact-nya yang luar biasa adalah ketika kerajaan Allah datang dalam hidup kita. Kalau kekristenan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, kemudian pergumulan kita, seolah-olah tidak mau menggambarkan kerajaan Allah yang datang dalam hidup kita. Ada hal yang aneh dalam hidup kekristenan kita. Karena firman Tuhan berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu artinya ketika Bapak Ibu di bumi ini, Bapak Ibu sudah bisa merasakan suasana surga. Paling tidak sudah bisa ngerasain dikit suasana surga kayak apa. Memang gak lengkap karena memang kita belum di surga, benar-benar belum di surga. Tetapi kalau rumah tangga kita, pekerjaan kita, babak belur gak karu-karuan. Selama kita melayani Tuhan, kita gak benar-benar gak ada di dalam kerajaan Allah. Seolah-olah hidup kita sulit, usaha apapun susah, ini susah, ini susah. Pertanyaannya, jangan-jangan kita sebenarnya gak ada di dalam kerajaan surga, gak masuk kerajaan surga. Karena apa? Karena suasana surga gak pernah kita rasakan. Makanya ini penting ketika kita tahu bahwa doa Tuhan Yesus yang diajarkan pada kita, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itu bagian paling penting. Dan yang lebih luar biasa adalah kata-kata setelah itu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bapak Ibu, kekristenan itu tidak boleh memperlihatkan diri kita semakin besar di dalam pelayanan, semakin besar di dalam kekristenan. Enggak boleh. Mengapa? Karena sejatinya orang Kristen itu, Yesuslah yang harus lebih besar dalam diri kita semakin kecil. Nah permasalahannya gereja saat ini yang mengabarkan, katanya mengabarkan Injil kebenaran, ngajarin Injil kebenaran, justru mengajarkan hidup manusia, hidup pribadi orang semakin diperhatikan oleh Tuhan. Minta berkat yang melimpah. Loh enggak salah berkat melimpah. Tapi kalau berkat melimpah itu digunakan untuk kita pamer, menunjukkan siapa kita, itu kesesatan. Ya, itu kesesatan. Makanya kehidupan kekristenan itu semakin lama harus semakin nampak jelas tuh. Datanglah kerajaanmu dan hidup kita menjadikan segala yang Tuhan katakan, firman Tuhan itu jadi kehendak Tuhan yang kita jalankan. Tahukah Bapak Ibu, ketika Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Itu bukan hanya sebuah slogan. Bapak Ibu mesti perlu tahu. Saya pernah menjelaskan di tempat ini juga tentang jalan yang sempit. Masih ingat kan? Kalau nggak ingat putar lagi videonya. Nah ketika Yesus berkata akulah jalan. Orang itu ya manusia itu harus memilih jalan yang benar. Jadi di luar jalannya Tuhan Yesus sudah pasti sesat. Makanya harus memilih jalannya Tuhan Yesus. Setelah kita sampai di jalan mau ngapain? Diam aja. No! Kita harus berjalan. Terus berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Di titik tertentu kita akan menemukan kebenaran. Dan saya mau beritahu, kebenaran itu beda sama kebaikan. Iya, setiap orang bisa ngomong dirinya baik. Aku baik, aku ini benar, paling benar. Tapi sejatinya kebenaran mutlak, absolut hanya ada di dalam Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu. Hanya ada di dalam Yesus. Makanya walaupun Bapak Ibu selama jadi orang Kristen, jadi orang yang baik, suka nyumbang, rajin ke gereja, pelayanan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak hidup di dalam jalan kebenaran, jalannya Tuhan, gak bisa menemukan kehidupan. Gak bisa. Makanya kekristenan itu tidak boleh merasa bahwa diri kita paling benar, diri kita paling hebat. Gak boleh. Makanya itu relate dengan pujian kita tadi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Mengapa? Ketika kita berjalan di dalam absolutely kebenarannya Tuhan, bukan kebenaran kita sendiri ya. Kebenarannya Tuhan. Jadi kita yang harus tunduk. Jadi Yesus datang itu bukan untuk merubah keadaan kita, nggak bisa. Keadaan kita itu mutlak kedaulatannya Tuhan. Mau kita mati umur berapa, kita kaya ataupun miskin atau itu mutlak kedaulatannya Tuhan. Dan Bapak Ibu nggak bisa merubah itu. Yang bisa dirubah oleh Tuhan adalah hidup Bapak Ibu sendiri. Dan itu yang sedang Tuhan lakukan sekarang. Makanya yang paling penting hidup kita berubah. Bukan keadaan, bukan doa kita, bukan menyuruh Tuhan mengubah keadaan, gak bisa. Keadaan masih tetap sama. Kalau Bapak Ibu sekarang pada posisi sekarang ya, punya berkat yang luar biasa, merubah itu gak mudah terus tiba-tiba jadi miskin, gak bisa. Kayak sekarang Bitcoin turun kan, yang ikut Bitcoin pasti tahu. Turun, hancur-hancuran.
ada orang langsung miskin? Ya memang bisa. Tapi kan Bapak Ibu nggak semuanya di sini ikut Bitcoin. Siapa yang ikut Bitcoin? Kan nggak banyak. Artinya segala keadaan itu justru bagi orang percaya Tuhan pakai untuk membentuk Bapak Ibu. Itu. Kalau kita diizinkan Tuhan berada pada posisi yang tidak nyaman. Tuhan sedang bicara seperti ini. Nah, waktunya kamu bergantung sama aku. Bukan sama kekuatanmu sendiri. Itu yang Tuhan ajarkan. Makanya kenapa? Kekristenan itu mengubah seseorang. Mengubah pribadi Bapak Ibu dari orang yang dulu sama dengan dunia menjadi orang yang sekarang ini mulai berani berkata, jadilah kehendakmu dalam hidupku. Itu kekristenan. Itu. Oke, kita akan belajar satu firman Tuhan. Nah, ini baru masuk ini. Saya sadar ternyata sudah 8:30. Ignite the Holy Spirit. Bulan ini kita akan masuk bulan yang disebut sebagai bulan yang luar biasa. Kita akan belajar banyak tentang Roh Kudus. Kebetulan saya kemarin Pastor Fani ketemu sama calon pembicara kita yang dari MDC. Nggak sengaja saya dipertemukan dengan, saya nanti pembicara di minggu kedua. Nah, saya sudah titip pesan, bicara tentang Roh Kudus ya. Gitu. Jadi nanti relate banget ya. Nah, hal yang paling penting kenapa tema ini saya buat, karena mostly kebanyakan orang Kristen itu tidak tahu bagaimana menyalakan, bagaimana menghidupkan Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan dalam dirinya. Dia pikir kekristenan itu sama seperti agama yang lain. Hanya cuman kita pindah pos dari pos yang dulu ke tempat ibadah yang sebelumnya, sekarang posnya di gereja. Bukan. Kekristenan not like that. Kekristenan itu beda yang sangat luar biasa adalah kita memiliki Roh Kudus ini. Agama yang lain, Bapak Ibu akan berusaha mengerjakan kebaikan dari diri kita. Gimana caranya kita semakin lama semakin jadi orang yang suka memberikan sumbangan kepada yatim piatu, anak-anak yang kekurangan, keluarga-keluarga yang kekurangan. Itu yang diajarkan oleh agama-agama sementara di tempat kita. Enggak. Sama juga kebaikan, tapi masalahnya kebaikannya orang Kristen itu harus berdasarkan tuntunan Roh Kudus. That's why kekristenan itu di detik yang saat ketika kita percaya pada Tuhan, mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, maka di detik yang sama Roh Kudus Tuhan taruh dalam hidup kita, dibenamkan dalam hidup kita untuk memimpin kita kepada segala kebenaran. Fungsi Roh Kudus seperti itu. Bukan cuma untuk pinter-pinteran bahasa roh. Saya sudah pernah cerita di sini ya, ada orang yang begitu bangganya dengan bahasa roh yang macam-macam. Kere. Bahasa roh sih kere guaya. Bahasa roh yang hebat itu adalah laba. Karena kere itu melarat, laba itu soge. Enggak gitu. Rasanya enggak gitu deh, Alkitab enggak ngajarin gitu. Roh Kudus itu ditanamkan dalam hidup Bapak Ibu supaya kita semakin lama semakin mau dituntun kepada ke arah kebenaran. Begitu fungsi Roh Kudus. Oleh karena itu masalahnya Bapak Ibu, tidak semua gereja ignite atau menyalakan, menghidupkan Roh Kudus dalam dirinya. Mereka enggak tahu bagaimana menghidupkan Roh Kudus, cara kerjanya kayak apa. Enggak ngerti, pokoknya mereka tahu yang namanya bulan Roh Kudus, banyak bahasa roh di gereja. Salah, enggak seperti itu. Yang paling penting gunanya Roh Kudus itu bukan di gereja. Saya pernah cerita kepada Bapak Ibu kan. Kebanyakan orang Kristen itu baru baiknya ketika jam 8 sampai jam 10 hari Minggu. Shalom, haleluya. Muncul lemek dino Minggu tok. Begitu keluar dari gereja, motornya diserempet, langsung setan niku mau sing serempet. Rempet motori setan berarti, sama-sama setannya. Kenyataan kekristenan ya seperti itu. Orang jadi Kristen, jadi rohani ketika ada di gereja, ketika ketemu sama Pastor Fani, ketika ketemu sama Pastor Joshua, ketika ketemu sama Pastor Hari. Waduh kayaknya orang yang rendah hati banget. Begitu di luar, setannya balik. Terusan sungune budal meneh, sungune muncul maneh. Apalagi ketemu dengan orang yang lebih bisa diinjak-injak. Putune, anake, omongannya pedes maneh. Kekristenan. Mungkin orang bilang, ya lumrah pastor, ya begitulah kekristenan. Tidak. Kekristenan itu mengubah hidup Bapak Ibu mulai dari Senin ke Senin lagi. 24 jam. Oleh karena itulah untuk bisa seperti itu, harus menghidupkan Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya kita mengerti fungsi utama Roh Kudus. Bapak Ibu hari ini khotbahnya basic ya, tentang dasar. Ini masih lama, nanti sampai bulan Juni ada 5 minggu kita akan belajar tentang ini. Ini basic dulu. Nah basic ini penting supaya Bapak Ibu nanti ketika berjalan di dalam kebenarannya Tuhan,
mengerti apa yang harus dikerjakan, bisa membedakan apakah ini Roh Kudus atau diri saya, kebaikan saya, itu bisa membedakan dengan jelas. Hari ini slide-nya nggak banyak, cuma 3, mudah-mudahan bisa selesai. Karena saya kemarin bikin slide 4, ya Kak Mari ternyata. Next, langsung aja. Nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mesti harus tahu, ini pelajaran cuma ada di City Blessing ya. Karena ini pengajaran lebih lanjut. Ya, orang kan bicara Roh Kudus biasanya selalu berbicara mengenai apa yang Yesus lakukan ketika Yesus naik ke surga. Nah, hal yang paling penting nih ya, di dalam pemahaman mengenai Roh Kudus, Bapak Ibu mesti harus mengerti yang namanya kuasa Roh Kudus. Kuasa, jadi di balik Roh Kudus itu ada powernya. Nah, kuasa Roh Kudus itu biasanya orang akan mengambil dari ayat ini. Benar kan? Ya. Tetapi ini Kisah Para Rasul, lupa saya ngasih ayatnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 7 kalau tidak salah ini. Ya benar ya, 7 atau 8, kayaknya 7 ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Hanya ngajarin ini. Bapak Ibu perlu tahu. Kalau hanya menggunakan berdasarkan seperti ini, yang membuat bingung adalah kata kuasa ini. Orang akan berasosiasi bahwa kalau dia penerima dengan kuasa Roh Kudus, ya, maka dia akan bisa melakukan hal yang banyak yang luar biasa. Bahkan perkataannya diurapi, hati-hati dengan perkataan orang yang diurapi Tuhan, katanya gitu. Katanya orang Jawa nggarai kualat. Maaf ya Bapak Ibu yang dari Tangerang, mungkin agak roaming dengan kata-kata saya. Jadi nanti tanya Bapak, Bapak itu ngomong apa gitu ya Bu ya. Nah, orang berpikir yang namanya Roh Kudus itu bergeraknya di areal ini. Areal apa itu? Areal penginjilan. Sehingga beberapa gereja itu menganggap bahwa kalau gereja tidak melakukan penginjilan, gereja itu mati. Anggapnya gitu, jadi akhirnya fokusnya itu di penginjilan. Saya pernah ketemu dengan salah seorang hamba Tuhan yang tanya, City Blessing kegiatan misinya gimana? Ya kegiatan misi kita diakonia. Oh kurang Pak, tidak ada pengutusan ke daerah. Tidak ada pengutusan hamba-hamba Tuhan ke daerah. Kemudian dikira kita nggak melakukan kegiatan amanat agung Tuhan. Saya bilang nggak kayak gitu Roh Kudus itu. Cara kerja Roh Kudus ini, nanti makanya Bapak Ibu tahu. Roh Kudus seperti ini, ada mekanismenya, ada jalannya, ada caranya, ada awalnya. Mengapa orang bisa kesaksian? Kesaksian hidupnya menjadi hal yang luar biasa. Mengapa dia bisa menyaksikan Tuhan Yesus luar biasa? Karena Roh Kudus itu bukan hanya diam di dalam hidupnya, tetapi memimpin hidupnya. Dan kata memimpin ini yang luar biasa. Makanya kenapa Bapak Ibu judulnya, ya judul bagian ini, slide ini saya kasih judul Exousia mengaktifkan Dunamos. Nah, Bapak Ibu mesti perlu tahu ketika kata kuasa ditulis di dalam Yohanes dan Kisah Para Rasul itu menggunakan 2 kata yang berbeda. Ya, walaupun sama-sama penerjemahannya menggunakan kata kuasa. 2 kata yang berbeda. Coba perhatikan, ini hampir sama nih ayat ini bunyinya. Dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa kitab Yohanes dan kitab Kisah Para Rasul penulisnya sama. Rasul Yohanes sama. Juga dipakai untuk menjelaskan kepada Theophilus. Sahabatnya Rasul Yohanes. Sama, semuanya sama. Artinya ketika Rasul Yohanes menulis dua hal ini, tentunya ada pesannya. Pesannya itu bukan berarti ini pesan yang terputus. Pesannya nyambung. Nyambung banget. Ya. Kata pertama, bagian yang pertama, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Bapak Ibu lihat ada kuasa di sini. Yang Kisah Para Rasul, tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, luar biasanya. 2 kata kuasa ini menggunakan bahasa asli yang berbeda. Bahasa asli, bahasa Yunani yang berbeda. Maknanya apa? Maknanya 2 hal ini merupakan hal yang berhubungan tetapi fokus pembicaraannya berbeda. Contoh ya saya kasih ini. Saya sudah pernah menjelaskan di khotbah ini ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa yang namanya exousia. Ucapan sama-sama saya, exousia. Exousia supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika orang percaya nama Tuhan Yesus.
dia langsung diberikan kuasa. Apakah kuasa Roh Kudus? Belum. Diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bagian ini yang paling penting. Banyak orang nguber kuasa ini, kuasa Roh Kudus, sehingga akhirnya fokusnya gereja jadi nggak karu-karuan. Orang dianggap rohani, orang dianggap hebat. Kalau sudah bisa ngomong tentang teologi Kristen, kalau sudah bisa ngomong tentang hal-hal yang berhubungan dengan teologi, pokoknya yang berhubungan dengan teologi dia ngerti, padahal dia belajarnya dari Google. Bukan hanya itu, beberapa gereja juga menganggap orang yang bisa berbahasa roh itu berarti hebat. Padahal bukan itu fokusnya. Kenapa bisa salah seperti itu? Karena melihat kuasa sebagai hal yang sama. Antara yang di Kisah Para Rasul sama Yohanes. Bapak Ibu perlu tahu. Ketika Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tadi saya jelaskan sedikit tentang jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, kekristenan itu disebut sebagai orang yang begitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang itu disebut sebagai anak-anak Allah. Saya pernah cerita bahwa tidak ada satupun agama di dunia ini yang menyebut Tuhannya dengan Bapa. Hanya kekristenan yang menyebut Tuhannya dengan Bapa. Even agama Yahudi gak berani nyebut Tuhan dengan Bapa. Bulan kemarin kita sudah belajar bahwa orang Yahudi itu untuk menyebut Tuhannya, walaupun namanya tulisan hurufnya adalah YHWH, Yod, Paf, tapi bacanya apa Bapak Ibu? Masih ingat? Adonai. Orang Yahudi itu nggak berani nyebut Yahweh. Mana orang Indonesia aja yang kewendel banget gitu. Loh, wah Yahweh. Tapi ya enggak apa-apa sih, wong kita bukan orang Yahudi. Orang Yahudi nggak berani. Apalagi sampai menyebut kata Bapa. Nah, implikasi hal ini ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian kita diberi eksosia. Nanti saya jelaskan eksosianya. Yang paling penting adalah kata-kata anak ini. Ketika kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka di saat yang sama Bapak Ibu menjadi satu bagian komunitas keluarga Allah. Oleh karena itulah nama kita disebut anak-anak Allah. Status kita berubah dari orang yang menjadi musuhnya Allah menjadi orang yang sekarang jadi anak-anak Allah. Istilahnya Tuhan bilang selamat datang di keluarga Allah. Rumah kita sekarang bukan lagi di neraka, tapi rumah kita di sorga. Oleh karena itulah ketika orang mati, ya orang Kristen yang mati ditulis pulang ke rumah Bapa di sorga. Artinya ketika kita percaya Tuhan, kita berada di dalam satu kumpulan komunitas keluarga kerajaan Allah. Dan itu Tuhan siapkan komunitas-komunitas kecil yang disebut gereja lokal. Jadi gereja lokal itu bukan tidak alkitabiah, sangat alkitabiah. Gereja lokal itu membuat Bapak Ibu seolah-olah berada di dalam kumpulan keluarga Allah yang lebih kecil. Supaya di antara keluarga itu saling membangun, saling menguatkan, saling membuat dirinya mereka masing-masing menjadi orang yang dibentuk. Firman Tuhan berkata besi menajamkan besi, itulah sebabnya. Kenapa Bapak Ibu harus bergabung di gereja lokal? Lokal church harus. Jangan suka jadi GKK. GKKK, gereja keliling-keliling. Ada orang yang begitu senang dengan hamba Tuhan. Sampai kemanapun hamba Tuhan melok. Khotbah di sana melok, khotbah di sana ikut. Dia kejar hamba Tuhan. Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu semua ya. Itu salah, jelas salah. Karena Tuhan tidak membuat kita itu menjadi pengikut-pengikut hamba Tuhan. Tapi menjadi pengikut Allah. Oleh karena itu dimanapun Bapak Ibu ditempatkan. Belajar setia dengan gereja lokal. Itu artinya tidak boleh ada lone ranger di dalam kekristenan. Lone ranger itu artinya orang yang tidak bergereja. Orang yang ngawang gerejanya. Enggak boleh. Kenapa? Karena kita itu ditaruh di komunitas keluarga Allah untuk dikuatkan. Nah apakah itu berarti kita setuju dengan seluruh perkataan pemimpin kita? Belum tentu. Bapak Ibu belum tentu setuju sama omongan saya sama Pastor Fani. Karena kami juga punya point of view yang berbeda. Tapi bukan berarti terus kemudian kita quit, keluar. Gak setuju apa Pastor Fani modelnya kayak gitu, quit aja. Gak bisa Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu di dalam rumah Allah,
sama-sama kita di dalam komunitas, kita saling menguatkan. Bapak Ibu juga belajar bagaimana tunduk. Bapak Ibu mesti perlu tahu ya, bagian yang paling penting di dalam kehidupan Kristus adalah ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh ciptaannya sendiri. Ya, siapa yang baptis? Yohanes Pembaptis. Itu gila. Jadi baptisan itu bukan hanya bicara masalah kita yang disahkan jadi anggota gereja, bukan. Baptisan itu mengandung hikmat yang luar biasa. Nah, saya ceritakan salah satu aja. Yesus itu mau dibaptis oleh orang yang dia ciptakan sendiri. Yohanes Pembaptis. Yesus. Apa yang sedang Tuhan Yesus ajarkan? Tuhan Yesus sedang mengajarkan ketertundukan, kerendahan hati secara luar biasa kepada Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu perlu tahu siapa Yohanes Pembaptis, harus tahu lebih dulu. Yohanes Pembaptis itu papanya dari golongan imam yang namanya Abia, dari golongan Abia. Mamanya Elizabeth itu dari golongan Harun, Imam Harun. Jadi clear, darahnya Yohanes Pembaptis itu darah orang Lewi. Harun itu adalah imam pertama yang ditunjuk oleh Tuhan. Nah, Yohanes Pembaptis ini sebenarnya adalah orang yang paling berhak menduduki kursi keimaman besar. Harusnya. Tetapi kita ingat pada saat itu yang jadi imam besar siapa? Kayafas. Bapak Ibu tahu siapa Kayafas? Kayafas itu dari keluarga Sadok. Ya, yang dari kelompok orang-orang Saduki disebut Imam Sadok. Dia itu sebenarnya lebih tidak berat, tapi dia jadi imam. Secara resminya ditunjuk jadi imam besar. Yohanes Pembaptis, makannya dari belalang. Hidupnya dia mengembara kemana-mana. Tapi masalahnya dia diurapi Tuhan. Bapak Ibu mau pilih yang mana kalau jadi orang? Disahkan oleh dunia atau diurapi oleh Tuhan. Walaupun tidak jadi orang yang ada di dalam ini. Di dalam lingkaran kekuasaan. Oleh karena itulah Bapak Ibu saya mesti perlu kasih tahu kepada Bapak Ibu. Setiap orang yang ada di dalam komunitas Tuhan. Jangan rebutan jabatan. Gereja-gereja yang lain pada rebutan jabatan gembala, ketua PAW, kemudian pemain musik dan lain-lain. Kalau dia tidak ditempatkan di situ, merasa boleh berhak protes. Enggak. Saudara melayani di tempat kecil sekalipun, di mata Tuhan sama. Pengurapannya yang diberikan kepada kita itu sama. Masih ingat contoh ketika Tuhan memberikan perumpamaan. Orang yang diberi 2, 5 talenta dan 1 talenta. Masih ingat kan? Yang bertumbuh yang mana? 2 sama 5. 2 jadi 4. 5 jadi 10. Yang 1 dikubur. Kan memang Tuhan mengetahui bahwa kapasitas masing-masing orang berbeda. Yang paling penting ketika Bapak Ibu dipercaya 2 talenta hal yang kecil. Tetap kembangkan. Makanya di gereja ini nggak boleh ada pengangguran. Pastor, aku kan lansia. Sudah tua, saiki wayahe sing nom-nom, waktunya yang muda-muda. Saya nggak bisa apa-apa di gereja, bisanya ya koyok gini. No! Alkitab berkata ya, pada hari-hari terakhir, Tuhan akan memberikan rohnya di kitab Yoel itu. Anak-anakmu laki-laki akan bernubuat, teruna-terunamu akan dapat penglihatan. Dan yang bagian terakhir apa Bapak Ibu? Orang-orang tua kan mendapat mimpi. Jadi nggak ada pengangguran di gereja. Mendapat mimpi itu artinya apa? Vision. Dapat vision dari Tuhan. Itulah makanya di gereja ini yang terjadi ya antara orang tua, orang muda itu ada di tim pengembalaan. Ada di tim pastoral. Saya sama Pastor Wani sudah dianggap orang tua nih. Lansia kita iya. Tapi ada Pastor Joshua di situ karena kita mau seperti itu. Membuat supaya kegenapan Tuhan bahwa Tuhan menggerakkan Roh Kudusnya lewat orang-orang tua, anak-anak muda. Itu genap benar. Jadi di sini tidak ada ceritanya bahwa orang menjadi pengangguran di gereja nggak ngapa-ngapain. Jangan Pak, jangan Bu. Di tempat kita ada banyak sekali pos-pos pelayanan yang Bapak Ibu bisa bergerak ikut di dalamnya. Jangan pernah jadi orang yang cuma datang di gereja sebagai tamu. Ketika Bapak Ibu ada di dalam komunitas kekristenan, komunitas gereja, Bapak Ibu itu bukan tamu. Bapak Ibu siapa? Anak-anaknya Tuhan. Bagian dari kami semuanya. Jadi kalau ada hal yang tidak menyenangkan, ngomong. Jangan cuma diem. Kemudian tiba-tiba pelan-pelan menyingkir dari gereja.
dan merasa bisa selamat sendiri. Kalau gereja nggak ada aku, mau jadi apa gereja itu? Dengar baik-baik, yang berkuasa di gereja ini Tuhan Yesus. Bukan Pastor Fahmi, bukan saya, bukan Pastor Joshua, bukan Bapak Ibu juga. Makanya gereja kita kenapa diizinkan donatur hilang semuanya. Supaya kita belajar mengandalkan Tuhan sekarang ini. Nggak kebetulan, semuanya. Semuanya. Itu ada maksud. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sekarang ditanam di gereja kita ini, Tuhan ingin masing-masing orang bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Kata eksosia, saya jelaskan tadi punya utang sama Bapak Ibu. Kata eksosia itu bukan hanya kuasa, tetapi dia adalah hak istimewa. Sama-sama katakan sama saya, hak istimewa. Hak istimewa itu, poin-poinnya itu ada 4. Nanti satu saat saya jelaskan, saya nggak cukup jelasin di sini. Yang pertama adalah penyelamatan dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus disalib untuk seluruh umat manusia, tetapi yang akan efektif bagi orang yang menerimanya, yang menerima, yang percaya dalam namanya, itu akan efektif bagi mereka. Itu makanya kita yang menerima keselamatan itu sudah, berarti kita sudah ada di dalam keluarga Allah. Bapak Ibu ketika masuk di tempat ini adalah orang-orang percaya, kita jadi satu keluarga Allah. Gitu. Kecuali ada yang belum percaya, hari ini bisa ketemu sama Bu Feni untuk didoakan, dibaptis kalian ya Bu ya. Bapak Ibu ini, kita ini menjadi anak-anak Allah sejak ketika kita percaya sama Tuhan. Nah setelah itu apa yang dilakukan di dalam eksosia? Belum selesai, keselamatan itu belum selesai. Kalau orang selesai menyatakan keselamatan sudah selesai, ya keliru. Harus ada bagian yang kedua, apa itu? Setelah itu Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu. Supaya keselamatan yang Bapak Ibu yakini membuat Bapak Ibu semakin lama diubah karakternya. Dari orang yang dulu mementingkan diri sendiri. Dari orang yang merasa bahwa segala-gala yang dia miliki bisa mengubah segala sesuatu. Sekarang diajar rendah hati. Sama seperti Yesus yang ketika mau dibaptis itu dibaptis oleh ciptaannya sendiri. Yesus sedang memberikan teladan kerendahan hati kepada kita semuanya. Jadi makanya kalau ada orang Kristen tidak rendah hati, mending gak usah jadi orang Kristen, gak iso. Gak bisa, gak masuk. Gak akan pernah bisa menjadi anak-anak yang benar. Keselamatan dia terima, tapi dia tidak mau dituntun nama Roh Kudus. Ya gak bisa. Roma 8 ayat 14 saya pernah ngomong juga di tempat ini. Orang-orang yang disebut anak-anak Allah, kita yang disebut anak-anak Allah, itu adalah mereka yang mau dididik oleh Roh Kudus. Jadi kalau Bapak Ibu gak mau dididik oleh Roh Kudus, pokoknya kebenarannya menurut saya sendiri, menurut apa kata saya, saudara tidak akan pernah menjadi anak-anak Allah, percayalah. Hanya merasa bahwa statusnya anak Allah, padahal kita bukan anak-anak Allah. Nah setelah kita diberikan Roh Kudus, apalagi yang Tuhan berikan? Roh Kudus memberikan firman, Tuhan memberikan firman, di dalam eksosia ini ada firman Tuhan. Oleh karena itulah kita mesti membaca firman. Membaca firman bukan buat apal-apalan, enggak. Kita enggak perlu hafal, yang paling penting saudara mengerti isi firman Tuhan. Gereja ini mengajarkan Bapak Ibu firman Tuhan secara kental banget Bapak Ibu bisa perhatikan. Ya, mengapa? Karena memang itu bagian dari eksosia yang harus Bapak Ibu terima, yang harus Bapak Ibu hidupi, yang harus Bapak Ibu miliki. Ketika kita mengerti firman Tuhan, bukan firman Tuhan itu dipakai debat-debatan, bukan firman Tuhan itu dipakai untuk pinter-pinteran. No, tetapi firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita menjadi anak-anak Allah. Saya benar-benar tertegur dulu. Dulu saya masih ingat sekali. Waktu saya suka debat-debatan itu. Bapak Ibu yang kenal saya lama pasti tahu. Saya suka debat-debatan. Ini ada saksinya Pastor Fani. Saya dipanggil sama Pastor Sam di tempatnya di Loop. Ini saya cerita ya Pastor Fani boleh ya. Dipanggil sama istri saya. Sama Pastor diginiin. Har, kamu jadi orang jangan kejem-kejem. Karena waktu debat-debatan itu kejem banget. Bisa membuat orang dari gereja lain, pandangan lain maupun dari agama yang lain. Itu pada saat itu akhirnya ngamuk-ngamuk gak karu-karuan. Kemudian Pastor Sam bilang gini, kamu sebaiknya sekolah aja. Waktu itu saya belum sekolah teologi. Kamu sekolah aja, lebih terarah. Akhirnya saya sekolah. Dan saya tahu visinya Pastor Sam itu luar biasa sekarang ini. Ngajarin saya luar biasa. Kalau pada saat itu saya gak dipanggil, mungkin saya sampai sekarang itu jadi edis TV. Sewenengannya ini orang-orang agama yang lain. Bapak Ibu saya tidak mengecilkan arti apologetika. Saya pernah ada di sana juga. Saya bahkan bisa melafalkan doa Bapak kami dalam bahasa Arab. Abana la sifis sama liyata kata ismu kaliyati malakutu kalitakun masyiatuka. Masih hafal saya itu. Doa Bapak kami dalam bahasa Arab. Tapi buat apa kalau itu tidak membawa orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Cuman gini aja.
Wah hebat banget ya Ustadz Hari. Isok bahasa Arab, isok bahasa Aram, isok bahasa Ibrani. Buat apa? Itu buat kita sekarang kalau tidak membuat orang datang kepada Yesus. Makanya pewahyuannya Pastor Sam itu luar biasa. Kamu jangan jahat-jahat, kamu mengasihi orang seperti Yesus mengasihi umat manusia. Makanya saya waktu itu tobat Bapak Ibu. Saya bertobat benar. Nah, saya lanjutkan ya. Itu bukan hanya keselamatan, bukan hanya Roh Kudus, tetapi juga firman Allah. Dan yang terakhir, yang paling penting. 4 hal. Penggarapan yang Tuhan lakukan dalam hidup Bapak Ibu. Penggarapan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Belum selesai ayatnya. Bagi orang yang mengasihi dia, yaitu orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kekristenan Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Itu bukan untuk menu-menuin gereja. Tetapi supaya kita menggenapi destininya Tuhan atas hidup kita masing-masing. Menggenapi rencana Allah dalam hidup kita masing-masing. Menggenapi setiap rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kita tinggal di dalamnya dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dalam rancangan Allah yang luar biasa. Itu kekristenan. Kekristenan yang benar. Kalau kekristenan hanya berhenti karena kita jadi orang Kristen. Apalagi pakai kalung salib yang besar seperti saya ini. Buat nakut-nakuti setan. Buat apa? Kekristenan itu harus membuat Bapak Ibu kita hidup di dalam rancangannya Tuhan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Siapa itu? Orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Makanya gak kaget Matius 7:21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan yang akan masuk di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang bisa masuk dalam kerajaan surga? Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Kita mau sebut-sebut Tuhan 1000 kali. Yahweh, Rafa, Elohim. Percuma kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, kekristenan itu Bapak Ibu. Tuhan berikan eksosia ini supaya kita semakin lama fokus berpikir kita, pikiran kita itu menjadi pikiran yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Itu disebut Kristen. Kristianos artinya adalah orang-orang yang mengikuti jalannya Yesus. Pikiran kita diubah, hati kita diubah, perilaku kita diubah, apapun dari hidup kita diubah oleh Tuhan. Supaya kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Kalau Bapak Ibu bertahun-tahun jadi orang Kristen masih tetap sama. Orang yang suka ngumpat, orang yang suka ngomong kotor, orang yang pelit, orang yang gak mau berkorban untuk kerajaan Allah. Mending berhenti jadi orang Kristen, apalagi ciak duitnya orang, kawin lagi. Aduh. Kekristenan yang seperti ini tidak akan bisa menjadi kekristenan yang berkualitas anak-anak Allah. Setelah itu Bapak Ibu, maka kuasa yang kedua baru bisa kita miliki. Kenapa? Karena kuasa yang kedua itu, kata yang dipakai aja beda. Kalau tadi eksosia, yang kedua kata yang dipakai adalah dunamis. Ucapkan sama-sama saya, dunamis. Apa itu dunamis? Dunamis itu yang sekarang dipakai kata dinamit. Itu berasal dari bahasa Yunani, dunamis. Artinya adalah kuasa yang menggerakkan. Menggerakkannya bukan menggerakkan gini, tetapi meledak dalam hidup kita, boom gitu. Itu baru kita bisa menerima kuasa seperti ini. Kapan itu? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, mereka dididik oleh Tuhan. Setiap hari ngikuti jalannya Tuhan, tetapi mereka belum pernah merasakan jamahan Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus belum naik. Mereka ditemani sama Yesus saat itu. Setelah Yesus naik, barulah Roh Kudus diturunkan. Bagi kita orang Kristen sekarang ini, kita tidak perlu nunggu Yesus naik. Roh Kudus sudah dicurahkan. Jadi ketika kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, maka eksosia itu diberikan kepada kita untuk mengignit atau untuk mengaktifkan Roh Kudus yang Tuhan sudah taruh itu dalam hidup kita. Apa itu Roh Kudus? Gunanya Roh Kudus yang kedua ini, kuasa dunamis ini. Bapak Ibu, saya tetap percaya bahwa gereja yang sehat itu bukan gereja yang ngumpulin jemaat sebanyak-banyaknya. Buat apa dikumpulin?
Kan sekarang trennya kayak gitu tuh. Semakin banyak jemaatnya semakin luar biasa. Gereja yang sehat adalah gereja yang mengutus jemaatnya keluar untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Jadi Bapak Ibu ketika hari Minggu kita dikumpulkan di sini, cuman fellowship aja. Fellowship orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Allah. Setelah itu apa yang Bapak Ibu lakukan? Keluar mempraktekkan firman Tuhan kepada orang-orang sekeliling kita. Di tempat kerja, di tempat kita kuliah, kita sekolah, itu praktekkan hidup kekristenan. Ketika kita minggu kumpul lagi, kita bersuka cita, fellowship dengan orang-orang yang disebut anak-anak Allah. Keluar lagi, kita melakukan firman Tuhan. Itu yang disebut sebagai gereja atau eklesia. Dipanggil keluar. Bukan dikumpulin. Gereja sekarang trennya gila. Ngumpulin orang banyak semakin banyak, jemaatnya semakin membanggakan pendetanya. Tuh, gak paham saya. Gereja ini gak pernah punya jiwa seperti itu. Seberapapun Bapak Ibu ada di tempat ini. Kita belajar untuk dididik oleh kebenaran ekousia. Buat apa cari banyak-banyak jemaat tapi nggak bisa kita handle. Sekarang aja jemaat kita yang aktif sekitar 180, 200-an aja setengah mati handle-nya. Apalagi dikirim 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 kita bangga, tapi nggak bisa kita handle. Kalau ada orang mati menguburkan sendiri, ya kuburin sendiri ya, gitu. Kan kita enggak. Oleh karena itulah saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, kita hidup as family di sini, sebagai sebuah keluarga di sini. Supaya apa? Bukan cuma untuk kumpul-kumpul, tapi supaya menggerakkan ekousia, sehingga ekousia itu bisa menggerakkan kuasa. Bapak Ibu keluar, itu sudah menunjukkan wajah Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Itu namanya gereja. Jadi kalau gereja itu tidak berhasil mendidik orang percaya, supaya ketika keluar, menunjukkan wajah Yesus, gereja itu gagal sebenarnya. Hanya cuma minta duitnya, dimanfaatin aja. Dimanfaatin kepandaian orang untuk gerejanya dia, supaya gerejanya dia terlihat hebat. Buat apa? Kebanggaan seperti apa? Kebanggaan kita cuma satu Bapak Ibu. Nama kita tercatat di surga, men. Itu kebanggaan kita. Kehidupan kita sebenarnya bukan di sini. Di sini nih kita numpang, percayalah. Kenapa? Karena hidup kita cuma 70-80 kata Alkitab. Tapi saya kasih tambahan lagi, kalau nyampe. Karena buktinya kadang nggak nyampe loh umur 70. Sekarang ini banyak orang umur 50 itu moro-moro budal. Teman-teman saya itu, angkatan saya umur 50 itu, satu kelas itu sekarang tinggal separuh. Berangkat orang-orang yang lebih muda berangkat. Artinya kita dikasih kesempatan kecil, sekecil itu manfaatkan baik-baik. Sampai kita menutup mata, gunakan baik-baik untuk membuat hidup kita hidup di dalam ekousianya Tuhan, kuasanya Tuhan. Itu. Supaya nanti ketika Roh Kudus itu Tuhan berikan dalam hidup kita, fire of the Holy Spirit itu Tuhan berikan, kita keluar itu mengabarkan Injil Tuhan itu dengan kuasa. Kenapa? Karena hidup kita sudah benar. Di tempat ini Bapak Ibu, saya, Pastor Fani, Pastor Joshua berusaha untuk dandani diri. Saya kapan hari sampai ngomong sama Pastor Fani, Pastor, saya minta tolong ya, nanti mulai bulan waktu itu bulan apa ya? Bulan kita minta ini apa janji iman itu apa ya Pastor Fani? April ya, Februari ya. Februari sampai bulan Agustus tolong jangan ada yang mengganti aset ya. Nanti ingat waktu itu Pastor Fani, jangan beli mobil, jangan beli rumah di tengah-tengah. Karena membuat nanti jemaat itu jangan-jangan pakai duit saya gitu. Kenapa Bapak Ibu? Kita ngatur diri, kita mawas diri. Ayo, kita bukan apa yang kita miliki. Kita ini bukan apa yang kita miliki. Tetapi kita bagaimana kita berubah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berusaha keras Bapak Ibu. Jadi teladan. Buat Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa bayangkan. Kalau gembalanya nggak bisa jadi teladan. Apa yang terjadi sama jemaat? Makanya itu kita berusaha keras Bapak Ibu. Jangan kemudian buru-buru kepingin kita instan jadi orang yang baik semua. Nggak bisa, kita belajar kok. Oleh karena itulah ayo kita di tempat ini saling belajar. Nah lanjut ya. Kuasa Roh Kudus itu Tuhan pakai untuk menggerakkan Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu bisa membuat orang lain melihat Yesus dalam hidup kita. Supaya mereka melihat wajah Yesus dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Mereka melihat Yesus bukan diri kita. Oh, Pastor Fani jadi baik sekarang soalnya suka ngasih saya duit. Bukan itu, tapi melihat wajah Yesus dalam hidup Pastor Fani, saya dan Bapak Ibu semuanya. Itu yang disebut kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu tahu enggak? Ada dua hal yang bisa mengalahkan iblis.
di dalam kitab Wahyu berkata, yang pertama adalah oleh darah anak domba yang nanti akan kita peringati sama-sama dengan perjamuan kudus, yang mengalahkan iblis itu darah anak domba. Dan yang kedua masih ingat apa? Kesaksian kita, kesaksian hidup kita. Kalau Bapak Ibu baca ayatnya di dalam Wahyu 12 ayat 11 kalau tidak salah waktu itu. Gini, ayatnya bunyinya gini. Kesaksian hidup mereka yang tidak takut pada kematian. Kalau ada orang Kristen yang wedi mati, masih takut mati, hidup saudara pasti tidak akan bisa buat kesaksian. Orang-orang yang gak takut mati itu adalah orang yang tahu bahwa ketika dia nanti menyelesaikan hidupnya di dunia ini, Tuhan sudah menyediakan rumah yang luar biasa. Tadi saya mengucap syukur, Pak Ferdi baca satu ayat yang ada di Yohanes tadi. Nanti Bapak Ibu perlu baca itu, luar biasa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak, aku akan ngomong sama kamu. Bapak Ibu tahu enggak? Kata rumah di bagian awal, di rumah Bapakku. Itu bukan hanya bicara rumah secara fisik, tetapi itu bicara komunitas gereja. Orang yang bisa masuk ke rumah tinggalnya Bapa hanya orang yang tinggal di dalam komunitas gereja. Kalau ada orang mau di luar gereja mau merasa dirinya benar sendiri, saya jamin tidak bisa. Saudara tahu bedanya antara Petrus dengan Yudas pada akhir hidupnya. Nonton The Last Supper, siapa yang nonton The Last Supper di sini? Loh, kau no, Didik. Siapa yang nonton Mission Impossible? Lebih banyak nonton Mission Impossible dari The Last Supper. Kalau saudara tahu enggak? The Last Supper itu ngajarin kita dua hal. Walaupun filmnya tidak sebagus Passion of the Christ, I know it. Tapi ngajarin dua hal yang penting. Bagaimana hidupnya Rasul Petrus dengan Yudas, bukan Rasul masih Yudas. Itu ketika mereka pada menjelang akhir hidupnya. Petrus itu berapa kali menyangkali Tuhan? 3 kali. 3 times. Yudas berapa kali menjual Yesus? Sekali. Sekali aja dia jual Yesus. Kalau mau diukur, ditimbang, kesalahannya banyakan mana? Petrus. Tapi kenapa Petrus pada akhirnya ending hidupnya? Dia bukan hanya menjadi rasul, bahkan ketika dia seperti ini, di akhir hidupnya. Saya tidak layak disalib seperti Yesus. Enggak layak. Saya mau minta disalib tapi dibalik. Petrus itu disalib dalam bentuk dibalik. Kepalanya di bawah. Sampai kayak gitu tuh Petrus. Mengapa? Karena Petrus ketika akhir hidupnya dia tahu bahwa dia mengkhianati Tuhan dengan menyangkali 3 kali. Dia tetap ada di dalam komunitas. Gereja Tuhan pada saat itu gereja mula-mula. Saudara bisa bayangin Petrus pada saat itu ya. Apalagi ini yang nulis kesaksiannya banyak orang ketika Petrus menyangkali itu. Pasti semua murid tahu itu Petrus menyangkali. Bapak Ibu bayangkan bagaimana Petrus ketika kembali di tengah-tengah komunitas saudara-saudaranya. Itu dihajar luar biasa tuh pasti sama rasul yang lain. Kamu itu katanya dulu mau melindungi Yesus. Ternyata cemen banget. Itu pasti digituin tuh. Petrus sakit hati sebenarnya. Kalau mau disuruh meleh, aduh sudah aku gak mau dah. Malu. Itu Petrus, tapi Petrus enggak. Petrus tetap ada di dalam komunitas. Sementara Yudas, ketika dia menjual Yesus, dia kemudian pergi, merenung. Dan kemudian akhirnya akhir hidupnya, bunuh diri. Mengapa? Karena dia tidak mau kembali ke komunitas. Oleh karena itulah berbahaya buat orang Kristen yang ketika ada masalah kepada komunitas, saudara semakin lama, semakin menjauh, semakin pergi, semakin menjauh. Bahaya banget. Saudara masih ingat ketika Tuhan memberikan perumpamaan ada gembala yang menyelamatkan satu domba di antara 99 yang lain. Dulu saya itu mikir, kenapa ya Tuhan malah selamatin yang satu, sementara yang 99 kayak dibiarin gitu. Saudara tahu pewahyuannya yang luar biasa Pak. Karena yang 99 sudah ada di dalam perlindungan Tuhan, providensia Tuhan. Karena mereka ada di dalam komunitas, sementara yang satu pergi. Tuhan cari. Jangan pernah bilang bahwa ketika itu Yudas itu pergi dibunuh diri karena disuruh Yesus. Enggak. Yesus enggak pernah nyuruh bunuh. Keputusan Yudas sendiri bunuh diri. Enggak bisa dicari. Artinya Tuhan belum selesai di dalam hidupnya. Dia sudah memutuskan selesai. Jadi ketika Bapak Ibu ada masalah dengan orang-orang di gereja, belajar untuk menyelesaikannya dengan baik. Jangan pergi. Kalau kita pergi itu saudara seperti sendirian. Gitu. Jadi saudara harus ada di komunitas yang sehat. Oh semua gereja sama pastor. Tidak.
Ada gereja-gereja yang ngajarin benar juga ada yang enggak. Tapi kalau di sini saya pastikan gitu. Ini bukan promosi, bukan. Tapi saya memang benar-benar sama Pastor Fani dan Pastor Joshua itu mikirin benar Bapak Ibu. Jadi bukan berarti yang lompat-lompat gereja, apalagi golek gereja FOMO. Saudara tahu gereja FOMO? Kumpul orangnya banyak. Memang menyehatkan iman kita. Itu makanya oleh karena itu berkomunitas itu penting. Waktunya. Lanjut aja. 3 slide akhirnya nggak cukup waktunya juga. Masa cuma 2 slide ya. Next. Nah ini cepat aja Bapak Ibu ya. Nanti satu saat saya kasih tahu. Ini gambar ini boleh Bapak Ibu foto. Ini penting sekali. Gini ya. Ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus yang terjadi di dalam hidupnya ya. Percaya pada salib Kristus. Hidupnya diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Dengan Allah. Dari orang yang terpisah. Yang tidak punya pengharapan. Hidup yang nggak punya pengharapan. Apa hidup nggak punya pengharapan? Ketika mati nanti dia binasa. Itu. Sekarang menjadi hidup yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Apa itu pengharapan dalam Tuhan? Kita pulang ke rumah Bapa. Kita ada di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan surga. Ini hidup yang penuh dengan pengharapan. Tapi di saat yang sama, Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan pasokkan dalam hidup kita. Tuhan masukkan dalam hati kita. Gunanya adalah untuk memimpin kita. Perhatikan kata memimpin ini. Hidup kita itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan suka-suka. Gak boleh suka-suka. Hidup kita harus ada di dalam ketertundukan kepada Roh Kudus. Itulah yang menjawab kenapa orang Kristen disebut menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Juru Selamat karena menyelamatkan kita, dosa kita, betul. Tetapi masalahnya ngerti gak sih artinya menerima Yesus menjadi Tuhan? Ketika kita ngomong menerima Yesus sebagai Tuhan, kata Tuhan menggunakan kata kurios. Artinya Yesus yang sekarang menjadi majikan kita. Yesus yang memiliki kita, bukan diri kita. Jadi kalau ada kekristenan malah semakin lama malah merasa kita hebat, kita ini yang bisa bisa bantuin gereja itu cuma saya. Itu jelas kekristenan yang salah. Kekristenan yang benar itu Yesus yang semakin muncul dalam hidup kita dan kita semakin berkurang. Itu namanya mau menerima didikan. Nah, awalnya mesti harus seperti itu, harus menganggap bahwa hidup kita semakin berkurang. Itu awalnya. Oleh karena itu dibutuhkan kerendahan hati. Sama seperti Yesus yang memberi contoh. Dia yang mau dibaptis oleh orang yang jadi ciptaannya. Yohanes Pembaptis itu orangnya lebih rendah dari Yesus. Tapi Yesus mau dibaptis, pengajaran apa? Yesus belajar untuk tunduk, rendah hati. Supaya nanti kita itu juga belajar tunduk juga. Setelah itu, didikan itu Bapak Ibu, didikan itu ya membuat kita memiliki pikiran yang sama seperti Yesus. Membuat kita itu pikiran kita semakin sama seperti Yesus. Gunanya, apakah gunanya untuk kita? Enggak cuma untuk kita. Yang paling penting, Tuhan Yesus mendidik saudara supaya hidup kita berguna buat orang lain. Itu. Jadi ketika Tuhan Yesus mengizinkan Bapak Ibu di dalam pergumulan, di dalam permasalahan, di dalam kesulitan, dalam posisi nggak punya duit, doa nggak dijawab-jawab, itu bukan karena Tuhan benci Bapak Ibu. Tuhan meminta Bapak Ibu untuk melihat rencana Allah dan kita menyesuaikan dengan rencana Allah supaya ketika kita sudah selesai, kita menang, kita bisa ngomong sama orang lain. Itu namanya hidup yang menjadi berkat. Jadi bukan untuk hidup kita, jadi kalau saudara susah, saudara sekarang mengalami kesulitan, itu bukan Tuhan gak suka sama Bapak Ibu. Tuhan sedang membentuk, Tuhan sedang memproses, Tuhan sedang membuat hidup Bapak Ibu semakin hari semakin seperti Yesus. Supaya nanti bisa ngomongin orang lain. Nangkep ya dari sini ya. Nah setelah itu apa yang Tuhan lakukan? Kekristenan itu ada 2. Orang yang mau menerima didikan dan yang menolak didikan. Itu semuanya ada di dalam kitab Ibrani 12 ayat 1-8 dibaca di rumah aja. Gak cukup kita dibaca di sini. Artinya Bapak Ibu, ada orang-orang Kristen yang bersedia membuka hatinya untuk dididik, tapi ada orang Kristen yang menolak didikan. Orang seperti ini kelihatan banget nih, ciri khasnya banget, kelihatan banget. Semakin lama semakin serupa dengan dunia ini. Ketika berurusan dengan Tuhan, doa-doanya kelihatan banget tuh. Doa-doanya untuk dirinya, for me, untuk I, untuk me, semuanya untuk aku, kepentingan aku. Makanya kenapa beberapa saat yang lalu
saya memberikan penyadaran kepada Bapak Ibu mengenai doa Yabes. Ya kan? Doa Yabes itu kan isinya bagus semua. Kirain Engkau memberkati aku. Berapa? Berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Doa itu tidak salah kalau Bapak Ibu memiliki hidup seperti Yabes. Tidak salah, tapi hidupnya belum kayak Yabes, habis itu doa seperti itu kan ngawur. Bagi orang Kristen, doanya sudah diajarin tuh sama Yesus. Doa Bapa kami, berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Cukup buat Bapak Ibu. Jangan selalu meminta lebih, berlimpah-limpah. Nggak salah sih, tapi hidup Bapak Ibu kayak Yabes dulu. Sekali lagi ya, doa Yabes nggak salah. Saya bukan berarti ngomong, di City Blessing nggak boleh doa Yabes. Bukan. Silahkan berdoa mau nyanyi berdoa Yabes, tapi hidup Bapak Ibu pastikan dulu kayak doa Yabes. Jangan. Lagu-lagu rohani kadang-kadang saya stres loh Bapak Ibu. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing beresi, ya ampun ya Allah ya Robi. Saudara yang utang minta Gusti sing beresi. Aduh. Ya kita kadang-kadang pilih-pilih lagu ya, hati-hati ya Bapak Ibu. Saya bukan berarti sekali lagi, bukan benci lagu rohani, enggak. Saudara mesti memiliki iman yang benar dulu, yang paling penting. Kalau iman seperti ini saudara enggak tahu, maka seolah-olah Tuhan hanya melakukan pomi untuk aku Tuhan, aku kapan. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya kapan. Jadi gitu kayak lagunya. Untuk kita, enggak kayak gitu. Saudara itu dipilih oleh Tuhan untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan dan menjalankan rencana Tuhan. Itu kekristenan. Jamnya. Nah, orang yang seperti ini tidak bisa dididik, yang menolak didikan itu. Akhirnya kelihatan banget dia serupa dengan dunia ini. Saya mau kasih tahu, orang seperti ini, saya kasih batas. Hanya mengaku percaya pada Tuhan Yesus, orang Kristen, tapi hidupnya tidak pernah mau dipimpin Roh Kudus. Dan saya berharap jemaat ini jangan ada yang nolak didikan. Walaupun berat masalah kita, walaupun sulit hidup kita, walaupun pergumulan kita, walaupun kita dibenci banyak orang. Tapi terbukalah untuk didikan Tuhan. Didikan Tuhan itu bukan berarti hanya membuat kita susah. Enggak Bapak Ibu. Gimana caranya? Untuk melihat Bapak Ibu menjadi orang yang tidak mengutamakan harta atau mamon dibandingkan Yesus. Saudara diberikan kekayaan yang luar biasa. Kasih kekayaan sama Tuhan supaya Tuhan bisa melihat. Kamu masih lihat aku atau kekayaanmu yang menjadi Tuhan. Bapak Ibu tahu enggak? Pada saat Yesus memilih Yudas menjadi muridnya. Emang Yesus enggak tahu kalau Yudas itu sama duit itu rakus gitu. Tahu banget. Tapi Tuhan percayakan dengan harapan Yudas berubah. Tapi Yudas enggak mau. Artinya belum tentu orang ada di sekitar Yesus, sekitar komunitas itu bisa jadi benar semua. Semuanya bergantung respon Bapak Ibu. Mau dipimpin Roh Kudus atau untuk menolak didikan Roh Kudus. Oleh karena itulah belajar untuk membuka hati. Saya minta tolong pemain musik untuk maju ke depan. Ketika kita membuka hati, Bapak Ibu dengar baik-baik ya. Ketika kita membuka hati, Roh Kudus bukan hanya masuk dalam hidup Bapak Ibu. Tetapi Roh Kudus akan mengaktifkan. Roh Bapak Ibu dengan Roh Kudus itu semakin hari semakin bergerak bersama. Yang jadi masalah adalah ketika Roh Kudus sudah bergerak dalam hidup kita. Kitanya enggak mau bergerak. Karena sakit hati, karena kepahitan, enggak mau. Pesannya hari ini, ignite the Holy Spirit from your spirit. Dan itu harus dimulai sejak sekarang. Kenapa? Karena kita punya constraint, punya batasan. Bahwa kita di dunia ini sementara Pak. 70-80 tahun kata firman Tuhan itu pun belum tentu kita semuanya ngalami sampai ke sana.
Mengucap syukur buat Bapak Ibu di tempat ini yang usianya 80, 70. Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu, tetapi usia itu harus semakin lama mengubah karakter kita semakin seperti Kristus. Pilihannya ada di dalam hidup Bapak Ibu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan pada Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Pastikan sebelum kita nyanyi bagian ini, saudara buka hati. Ku buka hati untuk jamahan. Gimana caranya? Berserah di hadirat. Dan seluruh hidup kita harus Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Sama-sama katakan dengan iman. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Sekali lagi katakan, yang menyertaiku. Yang menyertai. Bagian berdiri sama-sama yuk, lebih luar biasa katakan pada Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu. Kami berserah penuh Tuhan di hadirat-Mu. Oh, di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku di atas. Nyanyikan lagu ini dari hati kita masing-masing. Seperti Tuhan di depan kita, katakan. Buka hati untuk jamahan. Berserah penuh Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Bapak Ibu semuanya, di waktu yang indah ini, hari ini kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu siapkan hati masing-masing. Siapkan roti dan anggur yang telah Bapak Ibu terima. Bagi yang Bapak Ibu belum menerimanya, bisa angkat tangan supaya usher bisa menghampiri Bapak Ibu untuk memberikan roti dan anggur. Yang sudah mendapatkan roti dan anggur, di dalam roti itu ada tulisan ayat-ayat firman Tuhan. Bapak Ibu baca sebentar, ayat itu untuk Bapak Ibu secara pribadi. Amin. Glory. Bagi Bapak Ibu yang telah siap mengikuti perjamuan kudus, Bapak Ibu angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Roti yang olehnya Tuhan Yesus sudah disalib 2000 tahun yang lalu. Dengan tubuh yang terpecah-pecah. Yang membuat kita dikuduskan oleh darah Tuhan. Setiap dosa kita ditanggung di dalam setiap penderitaan Kristus. Sehingga kita memiliki pengharapan yang luar biasa dalam Tuhan. Bapak Ibu dengarkanlah firman Tuhan lebih dulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu semuanya, bukan roti yang terpecah-pecah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu yang sudah membuka sil anggur, bisa mengangkat lebih tinggi dari kepala kita dengan tangan kanan kita. Cawan yang berisi anggur yang merupakan perlambang darah Tuhan Yesus Kristus. Di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menyerahkan tubuhnya, sudah menyerahkan darahnya, menetes di Bukit Kalvari Via Dolorosa. Supaya kita yang berdosa ini dikuduskan, diperdamaikan dengan Allah secara luar biasa. Segala kutuk akan bisa dipatahkan. Segala sakit penyakit Tuhan bisa sembuhkan. Dan segala permasalahan Tuhan beri jalan keluar yang luar biasa. Buat orang-orang yang mengasihi Dia. Terlebih dahulu dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu semuanya, bukankah cawan perjanjian baru yang olehnya kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk jamaah, sambil bersyukur pada Tuhan, katakan berserah hadirat Tuhan. Ambil alih hidup kami Tuhan, ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mulai bangkitkan roh di dalam hidup kita ya Bapak Ibu, katakan. Ku buka hati. Masing-masing dari antara kita. Berserah di hadirat. Jangan pernah mau bergerak tanpa Roh Kudus membangkitkan itu dalam hidup Bapak Ibu. Minta Roh Kudus bergerak dalam hidup Bapak Ibu. Di altar-Mu sekali lagi. Dengan lebih luar biasa katakan. Ku buka hati. Come on, open your heart. Open your heart. Jangan cuma diam. Katakan pada Tuhan. Oh, di hadirat Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Angkat wajah kita orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang, angkat wajah kita ke arah Tuhan, katakan. Come on, kami berserah penuh Tuhan. Tuhan ambil alih seluruh hidup kami. Bukan kami sekarang, tapi Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Terakhir kali lebih luar biasa. Pastikan kita benar-benar ngomong sama Tuhan. Untuk jamaah-Mu aja dalam hidup kami Tuhan. Berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Di altar-Mu
Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara tapi Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami. Membuat kami semakin hari semakin diubahkan menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Yang hidup di dalam kuasa yang daripada-Mu. Yang hidup dengan kuasa yang luar biasa. Supaya membuat kuasa Roh Kudus diaktifkan dalam hidup kami Tuhan. Dan hidup kami jadi berkat untuk banyak orang. Untuk keluarga kami, untuk tetangga kami, teman-teman pekerjaan kami, teman-teman kami di kuliah, di sekolah, semuanya melihat Yesus dalam hidup kami ketika kami berinteraksi dengan mereka. Persiapkan kami sebentar lagi, Tuhan juga akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami tahu semua yang kami punya itu milik-Mu. Dan kami janji hanya mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan, amin.